Selamat datang kembali di Yola Podcast. Wah, Son, hari ini kita nggak ada bintang tamu langsung. Jadi Mas, Tapi kita bakal ngedatengin bintang tamu via virtual. Yang jauh dan sangat jauh. dari mana tuh? Amerika Selatan. Amerika Serikat apa? Amerika Selatan. Amerika Serikat. Oke, USA ya. Ya, jadi aku punya temen Heeh. yang lagi di Amerika. Wah, ngeri teman Mas sampai Amerika sana Mas. Ya, kebetulan kenal saja. Oh, dari mana kenalnya? Dulu di Medan, basicnya di Medan. Oh, di Medan. Nah, aku udah lama nih nggak ngobrol sama dia nih. Apalagi di bulan Ramadan nih. Iya. Kita pengen tahu, Son. Kayak mana sih sebenarnya suasana Ramadan di Amerika? Wah, di negeri orang, ya kan? Sebelumnya pernah ke luar negeri belum? Nggak pernah. Paling jauh tuh debu-debu, Brastagi. Debu-debu beras lagi. Ya, itu paling jauh. Ke pakai paspor gitu? Pakai paspor paling jauh ke Tembung Mas. Tembung itu Tembung itu udah masuk pakai password. Enggak lah. Pakai password, pakai paspor. Enggak dong. KL masih. Paling ke KL. Pernah pada saat momen Ramadan nggak? Enggak pernah. Awal tuh kayak ke sana itu kayak jumpain orang tua Mas. Orang tua kebetulan di sana. Ngapain? Silaturahmi aja. Silaturahmi. Orang tua di sana. Di sana. Nah, supaya kita tahu gimana sih rasanya ya puasa di negara orang. Gimana rasanya kerinduan-kerinduan yang tertanam di hati dan pikiran di kampung halaman. Kita telepon teman saya nih ya. Cewek, cowok Mas. Cewek. Cewek ya? Kebenaran cewek. Oh. Oke, boleh. Sebentar. Ini biasanya telepati saya. Pencet dulu. Halo? Halo? Doremi? Armaya Doremi? Hai. Wow. Nggak muncul nih kameranya nih. Hi. Luar biasa. Sorry, the connection is really bad because it's so far. 9,000 miles, 9,100 miles. Oh, itu WhatsApp nggak bisa di silent dulu ya? Okay, sorry. Do, Okay, apa I'm kabar ready. Do? Alhamdulillah baik, Bang. How are you? Ya, kayak gini lah. I'm good. Asik ya. Nice. Di sana pagi atau malam sih, Kak? 11 siang. I'm sorry, 11 pagi. Terus pagi. Beda berarti beda 12 jam. 12 jam ya. Sebenarnya beda 12 jam, cuman saat ini di Amerika ada daylight savings, jadi waktu kita tuh lebih dimajukan satu jam. So, tahun lalu itu kita punya cuman 12 jam. So, for example, if di Medan jam 10 pagi, kita jam 10 malam. Cuman sekarang ini ada daylight saving, so we want to save the earth. Jadi waktu kita tuh dimajukan, jadi semua orang di Amerika tuh memajukan jamnya 1 jam lebih dari waktu sebelumnya. That's why it's like 11 right now. Agak puyeng ya tinggal di sana ya, harus Iya. menyesuaikan daylight ya. Iya. Okay. Do, Ya, kan kalau aku udah kenal nih Doremi siapa, gitu kan. Sony belum kenal dan teman-teman yang nonton pasti juga belum kenal. Tolong dong knowledge atau introduce yourself lah ke teman-teman Yokla Podcast. Okay. Hi Yokla Podcast followers. Yeah, my name is Armaya Doremi. Aku dari Medan, lahir di Medan, besar di Medan, and then started my career di Jakarta. Terus kerjanya di politik selama 5 tahun, bolak-balik Jakarta NTT. Sebelumnya di Medan, I was a singer, DJ, SPG dulu waktu belum ada karir. Jadi karirnya pertama kali itu jadi SPG, and then ikut lomba-lomba nyanyi di Medan, terus kalah menang. Pernah ikut model juga 20 kali tanding, cuman sekali menang, it's life. Yep. Terus aku ada D3 di USU Medan, and then in 2010 I was in Indonesian Idol, jadi 24 besar workshop Indonesian Idol. And after Indonesian Idol, 2 years after Indonesian Idol, I moved to Jakarta untuk ambil S1 di Mustopo Beragama. So I live in Jakarta since 2011 sampai 2017.
I got my bachelor's degree S1 di Mustopo Communication, dan continue in singing dan DJ, terus perform di Sabang sampai Merauke. Wow. And then 2017 aku dapat kesempatan untuk kuliah di Amerika. Jadi aku kuliah di Amerika. Sekarang ini aku di Boston, saudara-saudara, United States. I just got my master's degree, udah lagi ambil S2 dan udah selesai, jadi lagi tunggu wisudanya May 8. Kenapa bisa ke Amerika? Karena I got scholarship, dapat beasiswa dari Gubernur NTT. Jadi kan aku bilang aku kerja di politik selama 5 tahun, dan Gubernur NTT, ngelihat potensi aku sebagai as a person, employee, and then dia offer scholarship. Do you want to study in the United States? I said, okay. Pertama kali ditawarin tuh di Australia. Doremi, kamu ke Australia aja ambil S2. Nanti pulang bisa bantu NTT. So governor asked me to go to Australia dengan exchange, kalau pulang bisa bantu NTT untuk perkembangan tourism. Dan akhirnya aku bilang sama governor kalau aku nggak bisa bahasa Inggris. Jadi 2017 aku nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian lihat postingan aku pakai bahasa Inggris itu all Google Translate dari mulai 2017. Terus aku bilang sama gubernur kalau I couldn't speak English, can I learn English? Jadi 2017 awal Januari sampai bulan November 2017, 1 tahun belajar bahasa Inggris. Terus beliau ngelihat perkembangan aku, kok ini Armaya Doremi rajin banget ya belajarnya gitu loh. Dan dia change Armaya Doremi, kamu ke Amerika aja. Jadi dia change dari Australia ke Amerika karena dia lihat, oh ini anak bisa jadi sesuatu kalau misalnya aku kirim ke negara yang lebih bagus gitu loh. So aku like shock, nggak mau sebenarnya ke Amerika karena itu 24 hours, and then it's so far because I need to take care of my mom, you know what I mean, and then my family. Tapi akhirnya I went to America with zero English, so dari setahun belajar bahasa Inggris, benar fokus. Ketika itu orang-orang nggak percaya kalau aku bisa S2 karena like DJ dari Medan, SPG, singer, like singing, like club singer, penyanyi cafe, they don't believe that I could go to America, but I proved to them. I just like study, every day, fokus, kerja keras, doa, then I'm here. And aku di bulan Desember dinobatkan menjadi calon mahasiswa terbaik di tahun ajaran 2020-2021. So this is the me. Biasa kan, Sar? Very, very awesome. Ngeri kan? Oh, awesome. Jadi memang aku kenal Doremi ini udah lama. Tapi memang maksudnya secara keep in touch, aku jarang. Pernah aku suatu, mungkin setahun yang lalu ya, aku ada texting. Yeah, we text. Ya, kita memang jarang ngobrol nih. Tapi maksudnya aku senang dengan apa-apa achievement yang udah kamu dapetin sampai hari ini. Kayak aku ngerasa ikut bahagia dengan semua hal yang sudah kamu dapetin. Wow, so positive. I like it. Aku pertama mandang ke siapa? Armaya. Doremi, oh my God, Armaya Doremi. You can call me Doremi. It's too hard for you to call Armaya. Kak panggil Doremi aja. Kalau misalnya susah ngomong Armaya. Kalau ribet panggil Armaya, panggil Doremi aja. Oh, Doremi. Oke. Salah satu perempuan ya? Apa tadi lupa aku. Tolong dong. Enggak. Salah satu perempuan yang luar biasa loh. Iya. Yang pernah aku kenal ya. Karena aku lihat maksudnya perjalanan dia ya. Iya. Maksudnya kayak independent woman tough gitu lah. Aku rasanya kayak gitu. Sampai USA gitu loh, dibiayain. Beasiswa ya, Kak? Ya, beasiswa private beasiswa. Jadi Gubernur NTT itu punya program, mereka sending orang-orang NTT untuk sekolah di luar negeri. Jadi nggak hanya aku yang disekolahin, tetapi aku nih what is it called? Like special case karena kan aku employee dan employee-nya aku nggak orang NTT. Sementara beliau kasih sekolah tuh hanya untuk orang-orang NTT aja. Like
beliau kirim ke saat tahun ini tuh ada yang ke Russia, ada yang di Amsterdam, ada yang di Amerika sama di Hawaii. Jadi aku tuh karena beliau ngelihat satu sisi aku yang berbeda ketika aku kerja, fokus, ngerti nggak neko-neko, like nggak pernah kenal capek. Jadi dia ngelihat, oke, ini aku kasih kesempatan anak nih, kasihan banget dari kampung, dari Medan, kayaknya like karena orang semua kayak ngucilin gitu karena penyanyi cafe, you know what I mean, like DJ singer. Jadi dia bilang, oke, coba ini anak dikasih challenge untuk ke Amerika, bisa nggak? Jadi kayak fortune gitu loh, kayak luck. Iya. Tapi kamu ngerasa beruntung banget lah ya, dapat privilege dan dapat komplimen sebegitunya dari beliau ya. Iya, karena dia pun juga sebenarnya ngasih scholarship juga gambling karena dia tahu like I never read books, Bang. Aku nggak pernah belajar. Maksudnya nggak pernah belajar bukan karena bodoh atau gimana gitu ya. Aku nggak pernah baca buku karena aku sibuk cari uang kan. Maksudnya nge-DJ, terus call clubs untuk, hey, bisa nggak aku main di klub kalian? Jadi nggak pernah belajar sama sekali. Jadi dia pun kayaknya ngasih cuman, ya udah lo. Maksudnya gini, dia ngasih tuh memang mau challenge aku karena dia tahu aku orangnya strong, you know what I mean, dan dia tahu bahwasanya orang-orang nggak akan percaya, tapi dia challenge supaya aku menjadi orang yang berhasil. And then because ini gratis, Sony, ini aku mau tekanin, karena ini gratis, banyak orang yang sekolah gratis, karena dibayarin, so they can do whatever they want. Tapi aku karena aku sadar ini dibayarin, so I need to give my best. Makanya aku selama di Amerika 3 tahun nggak pernah neko-neko, like study, belajar setiap hari, setiap malam, expand networking, nilainya bagus terus, like one of the famous students in the university because I was active. Aku berteman sama siapa aja, aku punya teman banyak dari seluruh negara. Aku kerja sebagai student life coordinator, jadi aku maintain sekitar 900 international student dari Rusia, dari Cina, dari seluruh negara untuk kayak kasih mereka arahan bagaimana untuk bisa membalance their life in Boston and their study life in Boston. Jadi kita create program kayak event outside, book club, so that they can enjoy to study in the US because honestly nggak gampang sekolah di US karena a lot of homework. Jadi kita kayak motivasi seluruh international students and the next kasih tahu kayak culture di Amerika gimana, ngerti nggak? Ya. Jadi gitu. Biasa. Fucking awesome, bro. Fucking awesome, ngeri kali. Fucking awesome gitu. Dan kemarin kan kita baru dengar tuh sekitar sebulan yang lalu bahwasanya NTT itu kan baru ada bencana. Yep. Dan aku tuh juga baru 2 minggu setelah dari sana. 2 minggu setelah dari sana, dari Sumba Timur. Terus 2 minggu setelahnya kejadian banjir bandang. Oh, ya. sorry. Yeah. Terus apa sih? Kamu rasain sedihan nggak sih? Karena kamu kan berapa kali kemarin sering ke sana kan? Bukan sering lagi, emang udah tinggal di sana beberapa tahun. Jadi kayak back and forth. Jadi sebelum gubernur jadi gubernur, dia kan dulu kan anggota DPR. Jadi selama dia jadi gubernur, kita terlalu banyak ke NTT. Of course, like sedih karena orang-orang NTT love me so much. Jadi setiap ada kampanye dari gubernur atau atau partai yang aku ikut, I engage with them, nyanyi sama mereka, bersosialisasi sama masyarakat NTT, and then they like me so much. Jadi karena aku nggak bisa bantu, jadi kontribusiku adalah untuk I don't know if you know like my business, Study with Armaya. Jadi aku create a webinar untuk orang-orang Indonesia yang mau sekolah di luar negeri, yang mau improve their English. Jadi aku punya project Study with Armaya dan aku charge mereka per month, and then uangnya untuk NTT. Jadi that's my contribution. Jadi semua hasil profit dari registration disumbangkan ke NTT. Luar biasa. Kak, Anda sudah berbuat apa? Enggak, Kak Doremi ini termasuk orang yang nggak lupa dia pulang kemana, Mas. Iya, maksudnya nggak lupa rumah. Kan? Iya, dia nggak orang tipikal nggak lupa rumah. Iya. Itu luar biasa. Luar biasa ya. Sangat luar.
Kalau Mas tadi nanya apa kau? Nggak ada Enggak, apa-apa. apa yang udah buat? Keonaran, keributan. Oke, Del. Aku dengar-dengar kan kamu juga sekarang bekerja ya? Mhm. Kerja di Ya. mana? Kerjanya apa? Sekarang baru keterima jadi brand ambassador salah satu home energy company. Jadi itu company untuk company, how can I explain? Jadi companyku adalah yang bekerja sama dengan government untuk saving energy cost. Jadi kita bantu citizen di Massachusetts untuk reduce mereka punya electricity bill untuk save Earth for global warming. So like I'm doing sales and marketing, but also I do social media manager. Jadi aku ada ambil klien small business restoran. Jadi aku bantu restoran-restoran di Boston untuk handle their social media. Jadi kayak side project. Sambil kamu kuliah juga ngambil S2 itu? Iya. Luar biasa. Tapi udah berapa lama sih Kak di sana Kak? Udah berapa? 3 tahun 4 bulan. Udah mau 4 tahun ini. Nah, kebetulan nih masih suasana Ramadan nih Mas. Iya kan? Kakak masih puasa di sana nggak? Alhamdulillah. Itu kayak mana rasanya puasa di negeri orang tuh gimana sih Kak rasanya? Rasanya sebenarnya pro and cons, positif dan negatif. Positifnya adalah like I still can fast. Aku masih bisa puasa dengan situasi yang berbeda, right? Kalau tahun lalu itu kan summer. Jadi aku nggak, ini soalnya aku kasih Sony bahwa di Amerika tuh ada 4 season kan, ada musim gugur, ada musim panas, musim dingin. Jadi waktu tahun lalu tuh musim panas, itu puasanya tuh 19 jam, you know, dan itu sangat luar biasa lama ya? Iya, 19 jam. Itu puasa yang paling susah selama hidupku karena panasnya panas banget dan harus kuliah, harus harus ngerjain tugas segala macam. Tapi tahun ini kan musim dingin nih. Kita cuma puasa 17 jam. So far so good. Cuman tahun ini tuh bedanya kita nggak bisa terawih di masjid karena masjid di samping rumahku ini mereka buka 5 menit sebelum sholat dan tutup 5 menit sebelum sholat. Sementara aku nggak hafal jam, aku nggak hafal jam sholat asar berapa, karena kan nggak ada azan, ngerti kan? Jadi pas mau ke masjid udah tutup, jadi pulang lagi gitu loh. Jadi to be honest like sebenarnya jarang sholat tarawih. Sorry ya. 5 menit tadi kan, 5 menit sebelum sholat baru dibuka kan? Iya. Siap-siap. Sampai sana udah. Bukan buka itu lah. Enggak, iya. Enggak buka. Terawih jalan, enggak? Jujur aja jarang terawih karena first I don't like I just want terawih di masjid. Kedua mungkin nggak terlalu pintar untuk like khusyuknya untuk buat terawih sendiri itu belum bisa. Tapi kan ngomong-ngomongin USA nih Mas, ya kan terkenal dengan minoritas Muslim ya Mas, ya kan. Di sana tuh ada toleransi nggak sih Kak sama orang yang berpuasa, yang lagi ngejalanin puasa? Iya. Justru teman-temanku pada ikut puasa, alhamdulillah. Jadi kayak roommateku, ya. Jadi roommateku mereka coba, jadi kan nggak enaknya tinggal di puasa di Amerika karena kan aku tinggal sama roommate 2 orang. Jadi setiap jam 3 kan aku harus bangun, harus masak. Sementara kan aku harus masaknya tuh yang kayak pelan-pelan, ngerti nggak sih, kayak tikus mau, karena takut mereka bangun. Cuman mereka nggak masalah, mereka bilang mereka nggak ada dengar apa-apa. Cuman mereka mau coba puasa, jadi mereka puasa 1 hari. Awalnya mereka puasa cuman air doang. Jadi like mereka can drink at 12 sampai jam 4 karena mereka bisa mati kok, mereka kan nggak biasa. Ya, benar. Tapi mereka puasa. Terus juga temanku yang di Northeastern, mereka kan aku posting tuh fasting. Mereka mau coba. Terus pacarku juga fasting juga, alhamdulillah. Jadi I'm sorry. Jadi kayak influence-nya bagus gitu loh. Di sana
kayak ini ya, maksudnya menyenangkan juga. Enggak awak, maksudnya dengan minoritas kayak gitu, ada nggak di USA itu kayak, maksudnya kayak apa ya? Kayak di perkumpulan orang Islam semua nih gitu. Oh ada. Jadi Bang, orang Islam di sini kebanyakan itu dari kayak Ethiopia, negara-negara dari South, Afrika, some Nigeria, Jadi orang-orang yang memang dari jauh sana, mereka tuh rata-rata orang Muslim, dan Muslimnya itu beda banget sama kita. I don't want to talk about religion because it's sensitive, tapi ternyata each country beda-beda country itu beda mengimplement itu Islam bagaimana, you know what I mean? Contohnya negara dari I cannot say the negaranya ya. Let's say negara dari seberang sana, mereka orangnya kasar banget gitu loh. Mereka walaupun mereka Muslim, tapi mereka nggak tahu rasanya mungkin sopan santun atau ramah tamah untuk friendly sama orang, ngerti nggak? Karena mereka kan culture-nya memang keras gitu, ngerti nggak? Jadi kalau misalnya contohnya aku lagi sholat Id tahun lalu, nggak ada kayak toleransi gitu loh. Geser dikit dong mau taruh sejadah gitu, mereka nggak ngasih ya. Ini tempatku, mau apa gitu loh. Jadi tapi I don't blame them because that's their culture. Kalau kita kan di Indonesia kan monggo, apalagi orang Jawa ya, monggo sini aja gitu. Mereka nggak ada begitu. Terus THR juga, karena mereka kan rata-rata kan orang-orang Islam di sini kan dari negara yang susah ya, negara-negara yang susah. Di THR itu mereka nodong gitu mintanya. Tapi I understand nodongnya itu karena mereka membutuh gitu, ngerti nggak sih? Sementara aku nggak tahu kalau misalnya THR itu, aku nggak tahu kalau aku ke masjid harus bawa cash. Karena kan kalau kita di Amerika ini jarang bawa cash. Kalau di Amerika, orang yang bukan orang Amerika, kita jarang pegang cash. Karena nggak aman, jadi kita apa-apa pakai kartu. Nah, aku nggak tahu pada saat itu, jadi anak-anak kecil tuh semuanya pada minta THR gitu, uang. Sementara aku nggak ada, tapi mereka bilang, kirim aja transfer, ngerti nggak sih? Iya transfer aja, jadi mamanya kasih nomor rekening gitu loh. Jadi aku ya udah, aku karena kasihan karena aku suka sama anaknya itu, jadi aku ya udah sini nomor teleponmu mana, nanti aku transfer Venmo gitu loh. Jadi beda. Kayaknya kalau pas mau Lebaran kita ke sana. Nodong. Ya nggak apa-apa. Nanti kita minta Gubernur NTT, Pak Victor. Oh iya dong. Kalau di sana itu di siang itu ada sweeping warteg juga nggak sih kayak di Indonesia? Kita nggak ada warteg di sini. Kita nggak ada street food. Street foodnya yang ada yang pakai bus. Karena di sini nggak, maksudnya sweeping warteg gitu loh, yang kayak bawa bendera sana ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada dong. Nggak ada ya? Nggak, itu kan Payah nanti dibilang ya kan. Kak, udah berapa lama sih Kak nggak pulang ke Indonesia, Kak? 3,5 tahun. 1 tahun setengah. Setiap Desember pulang, cuman tahun kemarin karena pandemi nggak pulang. Rindu sama suasana orang bangunin sahur gitu. Iya. Aku rindu keluargaku. Kadang-kadang kalau buka puasa, sebenarnya udah kebiasa kali ya. Udah 3 tahun puasa sama sahur sendiri. Jadi buka puasa tuh rasanya tuh sedihnya tuh karena mau celebrate. Alhamdulillah Allahumma lakasum tuh hanya sendirian. Ngerti nggak sih? Nggak ada teman gitu. Jadi sedih. Cuman sedihnya itu nggak boleh dibawa alur-alur sedih-sedih nangis. Tapi karena kadang kalau misalnya lagi sholat nangis aja, maksudnya nangisnya tuh karena bersyukur bisa dikasih kekuatan untuk nggak sedih, ngerti nggak sih? Dikasih kekuatan untuk bisa kayak ngobrol sama orang tua setiap hari video call. Kalau sahur mah karena udah ngantuk jadi nggak terlalu kepikiran banget, tapi kalau misalnya buka puasa terasa kalau like alone, always alone, you know what I mean? Selalu sendiri. Di sana ada ini nggak sih? Ada orang pagi-pagi bangunin sahur nggak sih? Kayak pakai beduk-beduk atau keliling-keliling? Nggak ada. Nggak ada. Ya mana tahu. Nggak tahu ya Bang. Kayaknya budaya sahur itu hanya di Indonesia atau hanya di Indonesia. Kalau bajar takjil sore ada? Nggak ada. Tapi di Northeastern kan waktu aku di Northeastern kan kita punya community Islam.
untuk orang-orang Muslim. Jadi mereka tuh ada kayak buka puasa bareng, sahur bareng. Ada juga. Jadi, you know, very diverse, very different. Oh, satu lagi Bang, aku kan ke masjid ya tahun lalu. So aku sholat tarawih. Ini yang aku bilang beda country itu beda cara implement Islam. Kalau kita kan kalau sholat kan pakai telekung ya, semuanya harus di cover gitu kan. Nah kalau di sini tuh untuk beberapa negara dari luar sana itu mereka pakai, misalnya aku nih ya pakai tangan panjang ya, pakai jeans misalnya, udah bisa sholat. Ya itu aku pernah belajar itu soalnya. Yeah, jadi like I don't understand, like I don't want to talk about religion, but I think for me like what the fuck, like why don't you just like mau kena you know like karena nggak biasa di sini toh. Iya, jadi mereka pakai gitu. Oke. Kalau asmara subuh dong ada dong. Hah? Asmara subuh kita bisa sahur gitu terus. Nggak ada. Kan dia punya pacar. Dia punya pacar, Bos. Orang yang bangunin sahurnya aja nggak ada kok asmara subuh. Enggak, kan dia punya pacar nih, lagi puasa. Asmara subuh masa? Jangan lah. Oh, pacarku nggak di sini. Pacarku nggak di sini. Tapi di sebelah kamar. No, di kota lain, Miami tahu Miami Beach. Miami Heat. Enggak, ada itu NBA. Miami Beach. Wah, udah next. Skip. Tapi dia datang nanti jam 2 dia arrive dari Miami. Buka puasa bareng. Iya. Atau buka puasa bareng atau sahur bareng. Sahur bareng bisa, buka puasa bisa. Both are okay. Tapi pacar kakak ikut puasa nggak sih? Maksudnya menghargai. Iya, dia katanya mau belajar Islam. So aku hanya kasih video-video YouTube. I don't convert people to Islam, tapi kalau misalnya ada orang yang mau belajar Islam, you know, bantu. Aku Islamnya juga nggak pinter-pinter banget. Jadi aku cuma kasih YouTube, you tonton ini aja. Cuman aku selalu bilang kalau misalnya kita itu orang Islam itu kita nggak pernah paksa orang untuk menjadi orang Islam. Cuman kita diajarkan cuma untuk baik sama orang dan hormatin gini-gini. Jadi kayak simple message live gitu loh Bang. Dan dia kayak tertarik dan ya udah, we'll see if he really want to be a Muslim guy. Nih kalau ini pertanyaan agak-agak ini ya. Yang di part kelima ini pertanyaan harus agak lebih apa namanya? Muka-muka serius nih kita. Iya. Hal apa yang buat kakak rindu saat bulan Ramadan kayak gini? My mom's food. Masakan mamaku. Enggak, makanan tuh paling sangat-sangat dirindukan. Makanan mama. Iya, apalagi masakan. Kalau habis makan Allah. Iya. Semur, rindu kalau bangun. Kalau aku nih kepanggil Rani, namaku kan Hai Rani Armai Doremi. Jadi panggil nama depannya Ran bangun. Hold on. Jangan nangis dong, Kak. Kalau kakak sedih, kita juga ikut sedih. Tolong, aduh. Oke. Favorit food deh, Indonesian. Ya, biar jangan sedih-sedih. Nah, favorit food Indonesian. Semur. Semur kan tadi dibilang. Terus masa semur doang, masa ada beberapa, ada pilihan. Semur ayam, semur jengkol. Sama ada Mas, mungkin ada. Ikan sambal. Ikan merah sambal. Ikan merah sambal. Merahnya merah apa nih? Ya, ikan kakap merah. Gantiin pertanyaan sedih dia, Son. Maaf ya, Do. Aduh. Lebaran nggak pulang, Do? Ada deh. Enggak. Lebaran nggak ya? Lagi pandemi gini susah kali ya. Nggak ada niat memang pulang nggak? Ada tahun depan, insya Allah. Berarti tahun ini nggak akan pulang nih? Iya, kan waktu udah dekat sekali. Kalau tahun ini nggak pulang, ada nggak kakak mau sampein sama teman-teman atau keluarga yang di Indonesia? Kalau mereka nonton nih, ceritanya nonton nih gitu. Nonton nih Kak Doremi di YouTube Yuk Lah Podcast nih. Gitu. My family or my friends? Family first. Bilang apa? Sekali.
It's like a statement or what? Yeah, anything what Terserah. you want to say. Just say it. Apa ya? Hold on. Untuk Look, ini trap question or what? No, Ini jebakan ya? Bukan ya, jebakan Batman. Enggak, maksudnya aku iringin pakai lagu. Oke. Untuk keluarga di Medan. Yep. I miss you so much. Iya, untuk keluarga, untuk mamaku, untuk Mama Doremi, sabar. Doremi nggak bisa pulang tahun ini because Doremi mau benar-benar mau fokus on masa depan. I think kesempatan di Amerika lebih besar daripada di Indonesia. Yep. Jadi Doremi harap Mama bisa sabar untuk menunggu sampai tahun depan, and semoga Mama Doremi cepat sembuh karena dia nggak bisa jalan karena kakinya patah. Saat ini dia udah 8 bulan di rumah terapi untuk kaki, tapi kayaknya dia mau pulang habis Lebaran. So I would say, Mama, Bapak, doain Doremi di Amerika. Like Doremi mau stay di Amerika for beberapa tahun, bukan untuk foya-foya, but I just wanna see my future because I think ada sedikit masa depan di Amerika. But I will try to come back home soon untuk ketemu Mama, Bapak, Kakak, keponakan-keponakan, dan semua teman-teman di Indonesia. Amin. Okay. Dan pada akhirnya Mas, kayak kenapa ngambil nangis? Dan pada akhirnya kayak itu kan untuk keluarga. Oh iya. Kalau untuk teman-teman? Hai semuanya, it's me Armaya Doremi. Aku tahu kalian nggak menginginkanku di Medan, but I will come back next year. No, kita akan, let's buat semua orang Medan, Oke, buat semua orang Medan, teman-temanku, yang pokoknya yang tahu Doremi tahu banget aku orangnya gimana. Yang nggak tahu Doremi banyak yang ngejudge if terlalu banyak gaya segala macam. But to be honest, like buat semua teman-teman di Medan, I love you so much. Kalian semua berpengaruh dalam perjalananku. Like Bang Kenyut berpengaruh dalam event. We met at the event. Misalnya kayak Baby Chubby, Fremti, mereka kasih job. Terus Om Jimmy kasih job SPG, like semua orang-orang Medan itu sebenarnya berpengaruh. Dan I will never forget about my life in Medan, Waktu jadi penyanyi kafe, waktu nyanyi di acara Jarum, waktu jadi dancer, cheerleaders, semuanya itu berpengaruh, dan I really want to meet all of them when I go back to Medan. Nih, orang-orang besar itu nggak pernah lupa. Entah itu kesakitan, entah itu kebaikan, pasti dijadikan motivasi. Pasti. Nggak kayak kita ini. Anda khususnya. Hidup Anda prestasi Anda apa selain jadi beban keluarga? Iya, buat onar. Jadi masyarakat taunya itu aku tukang buat onar aja. Selain itu? Nggak ada. Nggak ada track record yang bagus lah, Mas. Masa sih? Iya. Satu aja lah. Paling dulu menang kejuaraan makan kerupuk 17 Agustus itu kan udah Tapi luar biasa loh. Maksudnya Doremi ini kayak jadi, maksudnya buat aku dia sosok inspiratif, Pak. Sangat kan. Sangat. Pekerja keras, pejuang. Tadi aku bilang tough, independen dan lain-lain. Maksudnya dia bisa menggunakan privilege yang dia dapat itu dengan sebaik-baiknya. Karena ada beberapa orang yang terlena dengan hal-hal yang dikasih kemudahan ya. Iya. Jadi kita sistem belajar di sana di pandemi gini gimana sih, Kak? Penasaran juga aku. Everything is online. Cuman Northeastern satu-satunya kampus yang waktu pandemik bulan Januari kemarin kita ada in person. Jadi
Northeastern kampusku kasih gratis like COVID test every 3 days. Jadi sebelum masuk kelas harus cek COVID, harus kasih like test if it's negative, and then and then harus like 6 feet away. Jadi kayak memang ke security-nya memang benar-benar ketat di Northeastern. Berarti antigen bukan? Swab ya, swab. Swab gini. Enggak. Kalau tiap hari masuk kelas lebar juga, Bos. Ya enggak lah. Ya aku ini karena sering di swab nih, dong. Jadi segini. Berarti sekarang udah bisa tatap muka ya dengan prosedur yang mereka sediain ya? Iya, kita buka, terus kita juga satu-satunya kampus yang nanti akan wisuda in person. Wow. Kalau tahun lalu kan wisudanya kan virtual. Jadi kita ada wisuda kita di Northeastern, itu di stadion paling besar di Boston, namanya Fenway Park, Mei 8. Aku akan live Instagram juga untuk wisudanya, jadi kalau misalnya kalian mau lihat, bisa live streaming. Bisa live streaming. Kalau kita di lapangan Teladan. Nggak usah lah. Banyak kali yang jual ini, pedagang kaki limanya, apa-apa, tukang kompas. Dok, aku mau nanya, Dok. Ini kan umur sekarang udah masuk ke 30-31. Iya. Kalau aku kepengen masih punya tiba-tiba punya keinginan untuk sekolah lagi. Example like you. Masih bisa nggak kira-kira? Of course. Are you kidding me? Of course, Bang. Nggak ada yang telat untuk belajar. Kenapa? Aku aja udah waste time. Ini karena abang tanya, kalau misalnya abang nggak jalanin, berarti you like so bad, oke? Okay? Yes. Aku umur 27 baru belajar bahasa Inggris, oke? Okay? Itu udah kacau kali, udah nggak tahu apa-apa. Aku taunya cuma I love you, I miss you, karena itu cuma kata-kata yang aku kasih sama mantanku dulu kan. Tapi kalau emang untuk Englishnya untuk conversation di kelas dan untuk ujian segala macam, aku tuh nggak bisa sama sekali. Jadi kalau misalnya aku aja 27 tahun nggak bisa apa-apa, tapi belajar setahun tiap hari bisa menjadi student terbaik, masa kalian nggak bisa gitu loh, ngerti nggak? 30 tahun, 31 tahun, abang di kelasku itu kalau S2 di Amerika tuh umurnya varied. Umurnya ada yang di kelas aku tuh ada yang 25, ada yang 27, ada yang 30, ada yang 35. Kenapa? Karena education di Amerika itu sangat important. The more you have the education, the higher you have education, the better the job you gonna get, you know. Jadi orang-orang di Amerika ini percaya kalau misalnya kalian punya edukasi yang tinggi, kerjaannya juga bagus gitu loh. Nah, kalau misalnya abang 31, abang tanya, terlambat nggak? Nggak ada yang terlambat. You can just like do it like even tomorrow. Sadi belajar 2 jam 1 hari, misalnya abang mau belajar bahasa Inggris misalnya, 2 jam 1 hari, abang kalikan seminggu, kalikan sebulan, udah berapa ilmu yang abang dapatkan selama hanya 2 jam untuk belajar, ngerti nggak? Kalau misalnya mau baca buku, misalnya you want to like, okay, aku mau jadi podcast master atau digital media marketer master, tapi nggak mau belajar podomawon gitu loh. Jadi kalau misalnya 2 jam aja baca buku tentang digital media marketing, ya bang, 1 hari ini general about marketing strategy, besoknya funnel strategy, besoknya 2 jam lagi, apa nggak abang jadi boss? You know, like you can just like be your own king or queen, ngerti nggak bang? Karena apalagi itu free, ngerti nggak? Apalagi YouTube, banyak banget YouTube sekarang yang, you know, abang tahu nggak? Tadi aku sebelum podcast, aku terlambat karena aku tadi kan gosok dulu. Nah, aku gosok itu nggak bisa, aku cuman gosok gitu doang, aku nggak bisa. Aku harus ada satu YouTube tentang marketing, because I like social media marketing, you know, because I help restoran-restoran di Boston. Jadi aku harus kayak educate myself bagaimana cara untuk membantu klienku supaya social media mereka bisa jalan. Jadi kalau gosok, aku tuh harus ada yang ditonton, tapi aku nontonnya tuh bukan kartun, bukan porno, bukan, you know, I mean, aku tuh nontonnya yang memang tentang marketing. Jadi aku gosok pun aku punya ilmu, ada ilmu yang masuk gitu loh. Luar biasa loh. So, jadi kalau abang tanya, jangan nonton anime ya, Bos. Tunggu, aku yang masih penasaran nih, Mas. Sepanjang kita ngobrol sama Kak Armaya, Doremi, aku mau nanya nih, Kak. Doremi itu nama asli nggak sih, Kak? Yes, that's my grandfather, nama kakek. Nama kakekku tuh Asmara Doremi. Dia tuh pelukis terkenal tahun 65 di Medan. Terus nama bapakku
Joni Armaya Doremi. Jadi Armaya itu nama bapak, nama depanku tuh Hairani. Jadi Armaya Doremi itu semua nama keluarga. Cuman dulu waktu SMA ada pakai nama name tag, namanya Doremi. Terus kakak kelas pada ngejekin, oh namanya Doremi, jadi panggil Doremi gitu loh. Sama Budi Doremi saudaraan nggak? Tidak. Oh berarti memang basic ke keluarga Kak Doremi itu seniman? Nama keluarga seniman, ya. Dan seiman. Seiman. Itu sih. Alhamdulillah. Amin. I hope. Ya. Oke, Do. Udah ngomongin tentang bagaimana engkau menjalankan puasamu di sana dan bagaimana engkau bisa sampai sana dan bagaimana pencapaian-pencapaianmu dalam hidup. Ya toh. Kita di sini dengernya ikut senang, ikut bahagia, ikut ngerasain vibes-nya gimana jadi Doremi. Iya. Iya nggak sih? Aku salut sih, Mas. Salut. Maksudnya ketemu dengan wanita yang tough kayak gini tuh kayak. Kau ada motivasi untuk jadi lebih dari dia nggak sih? Pasti ada, Mas. Kalau itu ya? pasti ada. Kalau itu pasti ada. Kita nggak boleh jadi motivasi lebih dari aku, tapi jadi motivasi harus lebih baik daripada yang hari ini kalian. Misalnya podcastnya hari ini with me, and then tomorrow bagaimana kalian bisa membuat podcast yang besok lebih baik daripada hari ini gitu loh. Jadi kayak saya hubungin Pak Jokowi ya, nggak tahu mau. Kan lumayan ya, gitu. Tadi kita udah ngomongin semua tentang hal perjalanan hidupmu, tentang Ramadan di sana, dan tentang apa-apa saja hambatannya. Oke? Sekarang kita mau tentang Armaya Doremi untuk main pernah nggak pernah challenge. Oke. Nggak gitu. Kayak mana? Kita mau main games. Gamesnya adalah pernah, nggak pernah, gitu lah Mas. Oh, masih gitu. Iyalah. Oke, ulang. Coba bridging. Kita sekarang masuk ke games, Kak. Kita bakalan main games. Dan gamesnya itu adalah pernah, nggak pernah. Sendiri aja, aku. Anda duduk sambil nyender lagi. Gitu. Excited dong. Doremi Armaya. Sorry, Armaya Doremi. Oh, Armaya Doremi. Tunggu. Ini kan pertanyaan pernah nggak pernah? Iya kan? Pertanyaannya angkat tangan dulu, baru dijelasin kenapa. Iya, maksudnya kan ini pertanyaan untuk dia. Iya. Kita juga? juga? Enggak, dia doang. Oh gitu? Kita nggak ikut nih? Enggak. Oke. Kan hidup kita nggak seasik dia. Oke. No. Hidup kalian asik juga. Don't be insecure. Asik. Oke. Armaya Doremi. Pernah nggak salah baca niat puasa yang dibaca malah niat buka puasa? Pernah. Semalam. Pernah lagi. Enggak, kami tadi kan nyusun pertanyaan tuh random. Kayaknya orang gila lah yang cuma baca niat puasa malah baca niat buka, itu ternyata kakak ya. Ya Allah. Sorry. No, sometimes lupa aja karena I don't know, just lupa aja gitu loh. Yang kedua, pernah nggak waktu kecil ketahuan tempus sama orang tua? Pernah. Kakak masih ingat kata-kata tempus ya? Tempus. Itu kapan dong dan di mana? Jadi waktu itu aku haus umur 10 atau 12 haus. Jadi aku ke kamar mandi minum air keran. Rupanya ketahuan kok ngapain di kamar mandi. Akhirnya aku ketahuan, jadi okay, I'm sorry. Tapi tetap aja disuruh puasa langsung, disuruh continue puasa, dipaksa puasa walaupun udah minum gitu loh. Which is not cool. Sok ini apa namanya? Wudu. Terus jawaban akhirnya kayak ya ketahuan gitu. Yang ketiga? Yang ketiga itu ada pernah nggak Kak Nggak sadar makan padahal lagi puasa? Pernah. Dia kan manusia juga, Son. Enggak maksudnya. Iya, lagian di sana kan. Itu kemarin di sini kan kan aku kan selalu kalau puasa di sini kan aku taruhnya air di samping tempat tidur. Karena kan tempat tidur ini sampingnya air. Rupanya kan aku ada webinar every Sunday, every morning. Jadi pas webinar gini ada minuman, aku minum. Oh, wait a second, I'm like fasting. Puasa jadi sorry. Ya. Tapi kan karena dia nggak sengaja dan nggak ada niat. Iya, kebiasaan bangun tidur minum air putih, ya kan? Spontan aja minum. Ya Allah. Nah nih yang keempat nih lucu nih. Kak Doremi pernah nggak
punya nama akun pernah nggak punya nama fake teralay? Nama alay gitu loh. Nama alay di sosial media itu apa? Enggak. Doremi sayang selalu selama-lamanya. Atau nggak tak ingin dicakiti. Ingat lagunya kan? Nggak pernah. Soalnya nama aku alhamdulillah udah bagus gitu loh. Ini teman satu yang ini ya, yang nggak pernah ya. Enggak, kita pernah ada duet lagu. Oh iya, dia tidak konsisten sama featuring sama Armaya Doremi. Iya. Band pengiring. Enggak, dia tuh kayak tak ingin dicakiti. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? 2016, 15, 16. 14, 15 ya? Akhirnya tidak konsisten, memang benar-benar band yang tidak konsisten. Iya, itu nggak usah dibahas ya. Nomor 5. Nomor 5, Kak, pernah nggak lupa bayar waktu belanja? Main ambil ya langsung pergi gitu, pernah nggak? Pernah. I'm sorry. Pernah. Itu di supermarket, di coffee shop atau? I think di mall. Di mall. Jadi kayak belanja keluar. Sorry belum bayar gitu loh. Tapi Mas pernah Mas? Lupa bayar? Ya. Enggak. Kalau awak pernah, cuman nggak lupa, memang awak sengaja. Oh. Anda cari silap namanya, Ler. Kayak, aduh nggak ada orang ini, cabut ah. Aku enggak sih. Enggak pernah belanja kan. Yang keenam dong. Pernah nggak pernah pertanyaan terlalu mudah. Oh iya, ini kan masih di awal. Masih di awal. Iya kan. Nah, ini yang keenam nih agak ini nih. Kak, waktu ngobrol sama teman-teman, pernah nggak ngences? Waktu lagi ngobrol ngences. Lagi serunya, sorry gitu. Atau lagi seru-serunya muncrat gitu, cat gitu. Nggak pernah. Kalau awak sengaja lagi memang. Jadi kalau ngobrol sama teman, cup gini. Biar kawannya jauh-jauh ya. Biar kan sampai akhirnya ya. Ya, sampai akhirnya kan sekarang nggak punya kawan. Oh. Oke, nomor 7. Gak penting ya. Ini yang buat pertanyaan aku yang buat pertanyaan. Biasa nih perempuan nih, ya kan? Pernah nggak saat bercermin terus ngomong, ih, aku cantik juga ya? Atau kayak, ih cantiknya aku. Gitu. Atau kayak, Doremi, kok keren loh gitu. Pernah. Iya dong. Maksudnya itu kayak sendiri. Tapi pernah juga gini. Oh, kau ternyata nggak terlalu cantik loh Doremi, gitu loh. Ternyata, pernah ngerasa, oh cantik juga ya. Pernah juga, Doremi kau ternyata nggak terlalu cantik juga. Jadi mohon agak-agak kebaikannya dimunculin dikit supaya jeleknya ketutup. Ngerti nggak? Pernah juga, misalnya, you know what I mean? Karena kan berkaca, kadang-kadang misalnya, kalau kita kan kalau sekarang pakai makeup, everything looks fine. Kadang-kadang kalau misalnya kacaan gitu, oh Doremi, kau tuh nggak terlalu cantik juga. Coba attitude-nya dijaga-jaga, coba apa yang bisa yang bisa diubah supaya ketidakcantikan itu bisa tertutup menjadi cantik. Itu sering nggak sih Kak ngobrol di depan kaca sendiri itu, lagi bercermin, lagi ngaca gitu, lagi ngaca. Yeah, for my English to practice, sometimes I talk to my wall. This one, I talk like to practice my English. Sometimes aku merasa kayak aku kadang berimajinasi kalau misalnya aku tuh di interview sama orang-orang, and cara jawabnya gimana. Belajar ya. Belajar, pokoknya semua itu belajar. Tiada hari tanpa belajar ya. Kalau aku pernah, ngapain? Nyut, kamu nggak perlu ganteng, tapi yang perlu enak. Kalau awak nggak ngomong Mas. Ngerti lagi. Kalau awak nggak perlu ngomong gitu, kayak cuman satu kata aja, kayak kita lagi nggak pakai baju nih, nggak pakai celana, di depan kaca tuh kayak gini Mas. Jijik sama diri sendiri pasti. Kayak, wah jelek rupanya. Kayak terakhir gitu sadar kayak, anjing jelek lagi. Ya, pokoknya di garis bawah yang enak tadi ya. Nomor 8. 8. Ya, nih 8. Enak jokingnya maksudnya, enak bercandanya. Enggak, untungnya apa? Komennya semuanya bintang 5 sih. Oke, nomor 8 ya. Mas aja ini. Ya. Selama di USA 3 tahun setengah hampir 4 tahun.
pernah nggak mimpi basah selama di sana? Awak penasaran? Enggak, ini awak penasaran. Ini sendiri ya, maksudnya perempuan juga mimpi Wait. basah dong. What? Perempuan juga mimpi basah. Is this gonna be like? It's gonna be like my family will see the video or not? No, I think bukan mimpi. I think bukan mimpi. Tunggu. Jujur aja ya Bang. Mimpi basah tuh berarti kan kita mimpi tidur sama orang ya? Ya. Iya. Pernah. Mimpi. Enggak. Pernah. Ya, mimpi tidur sama orang kan kalau biasa mimpi basah tuh kalau laki-laki bisa ejakulasi. Iya. Oh, tapi aku nggak basah. Oh. Mimpi aja. Kering berarti. Dia nggak tahu. Nggak, gini. Aku agak ganti pertanyaan dikit ya, Kak. Pernah nggak mimpi basah tapi hal aneh yang dipikirin gitu? Mana? Awak pernah, Mas? Aku ngerti nggak do basah? Awak pernah mimpi basah tuh berarti kita mimpi lagi like sleeping sama orang terus basah tempat tidur gitu basah. Tapi ini dengan media yang lain gitu. Ya bukan berarti tempat tidurnya basah, bisa aja cuma di sekitaran. Tapi yang Oh no. Dengan medium yang lain nggak pernah. Nggak pernah. Awak pernah Mas sama ikan salmon? Dia basah sama ikan salmon. Basah aja gitu. Aku nggak terlalu ekstrim pakai medium untuk imajinasi gitu nggak. Oke. Iya, enggak, maksudnya mimpi basah itu kan dia mimpi, bukan dia ini. Dia mimpinya sama ikan salmon. Objeknya lain gitu. Tapi nggak tahu tiba-tiba basah aja, Mas, dan lengket. Ikan salmon loh itu. Iya, maksudnya kayak ikan salmon. Kok coba nggak tuh air? Kok masyarakat bikini Batam? Bukan, pada akhirnya awak ingat-ingat tuh ikan salmon tuh ngapain ya sama awak semalam gitu kok sampai bisa mimpi basah gitu. Random kali kan. Udah. Tapi oke lah. Nomor 9. Nah, nomor 9-nya agak ini ya, Kak. Agak apa ya? Basah lagi masih, bukan? No. Just embracing ya. Kayak waktu di USA pernah nggak kentut di depan umum dan semua pada sadar kalau kamu kentut? Nggak pernah. Dan kentutnya karena kentut itu di sini sangat pantang, nggak boleh. Maksudnya sangat nggak sopan. Apa ya? Culture di sana itu nggak kayak Indonesia ya. Maksudnya kayak nyonal gitu. Iya, nyonal banget lah sana kayak ya kok mau buat apa terserah lah gitu. Loh di sana kentut sendawa juga kayak nggak sopan ya dong? Iya, sendawa nggak sopan. Yang penting making money kalau di Indonesia. Iya, making money, making yourself richer, Nah, yang terakhir nih Kak. Ini penutup nih. Waktu di USA pernah nggak waktu hangover kamu ngomong ngelantur pakai bahasa Indonesia dan semua teman-teman bulemu pada bingung? The thing is, I never drink alcohol. Nggak asik anaknya. Nggak minum alkohol ya? Ya udah, nggak asik. Berarti iya. Ntar, ya udah kita ganti pertanyaannya. Apa tuh? Iya, jadi aku nggak pernah hangover selama. Nah, ini semua orang yang nonton ini mungkin yang nonton 1 juta orang Medan yang nonton mungkin mereka nggak percaya. But I've never drink alcohol whole my life. Tapi dia seorang singer. Are you serious? I'm serious. You can ask everyone, mungkin IO atau klub-klub di Medan event yang pernah undang Doremi, komplimennya I minta apa? I minta susu, and then Jack Danielsnya dulu nggak pernah diambil juga dulu. Tapi mungkin orang nggak percaya karena bawaan the way I dress, the way I like dancing segala macam, nggak ada yang percaya. But I don't care if people don't believe me. The thing is I don't drink alcohol because aku kan orang susah ya dulu ya, dan aku nggak mau. Jadi aku tahu aku orang susah dulu. Terus orang-orang di Medan itu kalau mau minum alkohol tuh patungan, dan aku nggak mau patungan cuma beli alkohol, ngerti nggak sih? Jadi aku decided aku nggak mau. Mama aku nggak punya uang, bapakku nggak punya uang. Jadi ngapain pula aku untuk ikut-ikutan alkohol atau ngobat segala macam. Jadi aku stop. Tapi orang nggak pernah percaya. Tapi dengan cara begitu, like I don't care because I've never drink alcohol. You know what I mean? Di Amerika juga orang-orang semuanya di sini, semua orang di Amerika minum alkohol. Nggak pernah sedikit pun pengen minum bir, itu nggak mau. Tapi nggak, maksudnya basic Kak Doremi kan seorang DJ. Dia berarti dia memecahkan stigma orang kalau DJ itu nggak semuanya buruk ya Mas? DJ syariah.
Kenapa? No, DJ Ser ya. Mungkin memang nggak suka aja bang. Tapi pernah ngerasain waktu di entrance Medan, Jadi orange juice-ku itu dimasukin alkoholnya, itu panas banget sih, aku nggak suka. I don't like it. Dicip ya. Tapi kita butuh yang pernah, maksudnya kita butuh nyoba mas, biar kita tahu tuh rasanya gimana. Oh, dia udah tahu. No. Bukan udah rasa dia nggak enak. Iya, tapi walaupun dijebak ya. Iya. Dituangin ke gelas orange juice-nya ya. Even pun kemarin nggak dijebak nggak ada perasaan mau coba. Temanku mau bayar 30 juta untuk aku minum 1 gelas Macallan, 1 ship Macallan. Itu tahun 2017. Tapi aku nggak terima. Tapi, why? Because I don't want it. Aku nggak mau. Kak. 1M aku mau ya kali ya. Apa mungkin 300 juta mungkin aku mau. Tunggu. Nggak perlu ngomongin 1M dulu. Iya kan? Yang mau kutanyain adalah teman kakak yang nawarin itu masih pengen nawarin ke orang lain nggak? Biar nawarin ke kami aja. Nggak, only me, karena itu challenge. Okay. Awak soalnya BU nih. Iyalah, challenge-nya. Anda BU kenapa? Nggak ada. Tagihan. Lumayan. Oke. Ya, kita challenge-nya udah. Pernah nggak pernah. Yes. Jadi ternyata memang seorang Doremi juga pernah melakukan hal-hal konyol ya. Gitu. Tapi kecuali tadi kentut di tempat umum. Iya, karena terus dia juga nggak pernah alkoholan. Itu luar biasa. Ya kan? Prestasinya membahayakan, tidak alkoholan, orangnya low profile, rajin bekerja. Wah, sungguh sangat jauh dari kita yang lebih rebahan. No. I also have sin too. I also have dosa too. Cuman dosanya, you know what I mean? Cuman dosanya nggak di double. You know what I mean? You know what I mean? Yep, I know what you mean. Sangat luar biasa. Sebelumnya terima kasih Kak Armaya udah mau nge-zoom bareng kita. Ya, terima kasih udah bisa di sini di Your Lab Podcast. Thank you for inviting me to your show, Your Lab Podcast. Ya, dan pada akhirnya kakak harus tetap sehat-sehat di sana, semangat terus. Amin. Kami di sini doain untuk kakak. Doain dong cepat nikah tahun depan. Amin. Maksudnya? Enggak, sebentar. Duh, kamu udah di sana. Just thinking about marriage, just about marriage. Are you sure? Really sure? I'm sure. Semuanya. Aku pengen punya anak. Iya, tapi semua orang pengen pernikahan kali. Iya, aku aja kali enggak ya. Iya kok pertanyaannya. Aku pengen punya anak tapi nggak pengen nikah dong. Sama Salmon aja. Sama salmon yang di mimpiku aja. Masa anakku salmon di dalam air. Tapi thank you so much Kak, udah mau hadir, udah mau nemenin kita di sini. You're welcome. Apa hal yang kau dapat setelah ngobrol dari Doremi? Enggak, maksudnya kayak kau tuh setiap harinya harus evaluasi diri. Muhasabah ya. Muhasabah diri. Muhasabah diri. Bahasa Arabnya itu ya. Iya. Muhasabah diri. Kayak maksudnya hari ini baik nih, besok harus jadi lebih baik. Luar biasa ya. Satu sih Bang, pesan yang aku selalu bilang sama orang-orang, apalagi sama membersku Surya Med Amaya, because it happened to me, you know, sampai kadang-kadang orang misalnya kita berbuat sesuatu, mereka benci kita because mereka nggak bisa ngelakuin apa yang kita lakuin. Jadi makanya itu kebencian itu selalu ada, dijelek-jelekin ada. Cuman kalau misalnya dari diri kita udah baik, kita nggak ada rencana nggak ada niat untuk nyakitin orang, you know, kita niatnya untuk sayang sama keluarga, kita niatnya untuk respect orang, itu semua akan dimudahkan gitu loh. Jadi kayak misalnya even with podcast misalnya, like only Your Lab Podcast, like benar-benar kayak tujuannya apa? Tujuannya pengen like kalian berdua pengen membuka orang-orang seperti aku yang bisa menginspirasi orang, dan kalian adalah mediumnya, you know what I mean? Jadi mungkin banyak aja yang nggak suka dengan Your Lab Podcast karena mungkin orang bilang si Kenyut baru buka Your Lab Podcast, pasti ada aja nanti kalau misalkan udah naik. Kalau itu aku tidak peduli. Exactly. So just like pokoknya elevate your self Bang, you know, self development. Belajar karena kalau kita udah semakin pinter, orang semakin benci sama kita. Kalau nggak ada orang benci sama kita, berarti kita bukan ada apa-apanya, ngerti nggak? Karena kita maaf ya, karena kita nggak punya skill, orang ngapain orang benci sama kita karena nggak ada yang bisa diambil. Tapi kalau kalian
belajar kalau kita semuanya yang ada yang dengar podcast ini semuanya belajar again 2 jam aja satu hari, 2 jam, jangan main-main, jangan nongkrong, jangan gosip, belajar, percaya sama aku, nanti 1 bulan lagi datang ke aku, potong kupingku kalau kalian nggak bisa menjadi orang yang lebih baik, yang lebih pintar dari 1 bulan sekarang. Nggak, tunggu. Nih, kalau boleh tahu nih, boleh juga kalau nggak mau pengen ngasih tahu, nggak apa-apa juga sih. Oke. Latar belakang pacar kakak apa sih? Misalnya beruntung kali lo dapet Kak Doremi ini. Pacarku orang hitam. Soalnya aku ada keturunan kulit hitam, Kak. Iya. Iya? Dari mana? Afrika? Dari Ghana. Oh. Masa? Tapi pacarku ini konsultan. Oh, enggak. Bapakku orang Ghana, tapi lahir di Galang. Oke, Do, thank you ya Do, udah hadir di sini. Do, terima kasih Thank you, sudah Bang. menyebarkan positive vibes buat kita semua, sudah kasih info ke kita semua tentang bagaimana cara menjalani hidupmu, cara yang baik dan bagaimana juga hal-hal yang sudah kamu capai sampai hari ini. Do, terima kasih, kami doakan untuk terus sehat dan terus berhasil untuk mendapatkan apa-apa yang kau cita-citakan. Tetap semangat, Kak Doremi. Ya. Thank you. Tetap sehat. Ya. See you at another level ya. See you guys. Bye. Nggak ada penutupnya. Apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu aja tadi. Oh, ini udah nih? Udah. Awak tadi udah belajar bridging penutupnya udah agak paten sedikit kan? Coba bridging. Coba kayak mana bridging? Gini. Terima kasih teman-teman apa? Yuklah Silisius. Iya kan? Yuklah geng. Yuklah geng namanya. Yuklah geng ya? Boleh nggak tuh? Yuklah geng.